Konon, setiap pergerakan alam, setiap garis di telapak tangan, sampai tanggal kelahiran seseorang, semua sudah diguratkan dalam primbon Jawa. Tapi benarkah itu sekadar mitos? Atau ada sejarah panjang yang menyimpannya di antara lembaran waktu? Halo dulur-dulur semua, selamat datang kembali di Petok Legenda Nusantara. Di sini kita akan menyelami kisah-kisah Nusantara yang penuh misteri, sejarah, dan hikmah kehidupan. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan kasih like supaya channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan kisah-kisah lain yang tak kalah menggugah hati. Kalau sudah siap, mari kita telusuri jalan panjang yang menghubungkan mitos dan sejarah primbon Jawa. Primbon jadi istilah yang sudah tak asing lagi bagi masyarakat umum di Indonesia. Selama ini, primbon identik dengan pada buku astrologi dan mistik tradisional Jawa. Secara umum, juga dikenal sebagai sebuah kitab kejawen kuno berisi kumpulan kebijaksanaan kuno dan praktik yang membimbing individu dalam berbagai aspek kehidupan seperti cinta, karir, kesehatan, dan masalah spiritual. Meski sudah jadi bahasan yang cukup umum, nyatanya masih banyak orang yang tidak mengetahui seluk-beluk primbon Jawa termasuk sejarah asal-usulnya. Padahal, sebagai bagian dari budaya, sangat penting untuk mengenali primbon Jawa secara lebih dalam dan menyeluruh. Apalagi, primbon Jawa ternyata mempunyai sejarah dan asal-usul yang menarik untuk dikulik. Penasaran? Seperti apa penjelasan sejarah dan asal-usul primbon Jawa? Sebelum tahu sejarah dan asal-usulnya, kita bisa mengenal apa itu primbon dari kegunaannya sehari-hari. Di masyarakat, primbon Jawa dipakai untuk berbagai kepentingan seperti untuk ramalan, seperti astrologi, ciromansi, dan tafsir mimpi. Sebagai contoh dari segi astrologi, primbon bekerja melibatkan menganalisis posisi benda langit pada saat kelahiran seseorang untuk menentukan tanda zodiak dan sifatnya. Ciromansi, di sisi lain, melibatkan membaca garis dan bentuk pada telapak tangan seseorang untuk mengumpulkan informasi tentang takdir dan kualitasnya. Di samping itu, primbon juga menjadi acuan dalam mengadakan ritual dan praktik tertentu. Ritual-ritual tersebut dilakukan demi membawa keberuntungan atau melindungi dari energi negatif. Ini termasuk melakukan upacara pada peristiwa penting seperti pernikahan, kelahiran, dan pemakaman. Sejarah primbon Jawa jadi salah satu misteri di budaya Jawa. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa primbon Jawa identik dengan kitab yang berisi ramalan, nasihat, dan petunjuk kehidupan yang dipercaya oleh masyarakat Jawa sejak zaman dahulu kala. Asal-usul primbon Jawa dimulai pada masa kejayaan Kerajaan Mataram Hindu-Buddha pada abad ke-8 hingga ke-10 Masehi. Pada masa itu, Kerajaan Mataram memegang peranan yang sangat penting dalam pengembangan sistem pengetahuan Jawa, termasuk primbon. Para raja dan pemimpin kerajaan menganggap primbon sebagai panduan untuk mengambil keputusan yang baik dalam kehidupan politik, sosial, dan bahkan perkawinan. Selama masa penjajahan, pengaruh budaya Eropa sangat kuat di Jawa dan primbon mulai ditinggalkan secara perlahan. Namun, kepercayaan terhadap primbon tetap hidup di kalangan masyarakat pedesaan dan orang-orang tua yang masih menjunjung tinggi tradisi nenek moyang. Asal-usul primbon juga terkait dengan kearifan lokal dan kearifan sosial dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Di masa itu, kitab primbon sering digunakan untuk membantu mencari tanggal baik untuk melangsungkan upacara atau acara penting seperti pernikahan, pembangunan rumah, atau menyelenggarakan ritual adat. Dalam perkembangannya, primbon juga telah mengalami sedikit perubahan dan penyesuaian dengan zaman. Saat ini, primbon tidak hanya tersedia dalam bentuk kitab fisik, tetapi juga dalam bentuk aplikasi atau situs web di internet. Sehingga, primbon lebih mudah diakses oleh masyarakat modern yang ingin mengetahui nasib atau arah kehidupannya.
Jadi meskipun kini kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi modern, Primbon tetap memiliki tempat yang signifikan dalam masyarakat Indonesia. Banyak orang masih mengandalkan ajarannya untuk membuat keputusan penting atau mencari panduan selama masa-masa tidak pasti. Ini telah menjadi sumber kenyamanan dan jaminan bagi mereka yang ingin memahami kompleksitas kehidupan. Di sebuah dusun kecil di lereng Merapi, seorang pemuda bernama Jaka Wening duduk termenung di beranda rumahnya. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan desah pepohonan yang seakan sedang berbisik. "Embah, kenapa setiap orang bilang hidupku sudah tertulis di Primbon?" tanyanya pelan, memecah keheningan. Mbah Rekso Purwo, seorang sesepuh yang dikenal sebagai penjaga pengetahuan kuno, tersenyum tipis sambil memutar tasbih kayunya. "Le, Primbon itu bukan soal meramal masa depan. Ia adalah cermin, petunjuk, dan catatan dari leluhurmu." Ucapannya sederhana, tapi ada getaran halus yang membuat dada Jaka berdebar. Ia tak tahu bahwa hari itu adalah awal dari perjalanan yang akan mengubah hidupnya. Perjalanan yang menyingkap tabir antara mitos dan sejarah yang telah berusia ratusan tahun. Malam itu, Mbah Rekso Purwo mengajak Jaka masuk ke dalam rumahnya. Lampu minyak menyala temaram, menciptakan bayang-bayang yang bergerak pelan di dinding bambu. Dari peti kayu tua, sang embah mengeluarkan sebuah kitab berdebu dengan sampul kulit kecoklatan. "Inilah Primbon generasi pertama di dusun ini," katanya sambil mengusap perlahan lembarannya. Jaka menelan ludah. Entah kenapa buku itu terasa memiliki nyawa. "Embah, siapa yang nulis?" tanya Jaka. Mbah Rekso Purwo menatapnya lama, seakan memilih kata yang tepat. "Leluhur kita menulisnya bukan dari satu malam renungan, tapi dari ratusan tahun pengamatan alam. Gerhana, arah angin, suara burung, bahkan jatuhnya daun, semua dulu punya makna." Jaka mengangguk perlahan. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa Primbon bukan sekadar tahayul seperti yang sering digambarkan orang modern, tetapi dokumentasi panjang perjalanan manusia memahami semesta. Namun, di balik semua keagungan itu, Jaka juga merasakan ada sesuatu yang disembunyikan dalam kitab itu. "Embah, kenapa beberapa halaman ini diikat dengan benang merah?" tanyanya sambil menunjuk bagian yang terikat rapat. Mbah Rekso Purwo menghela napas panjang. "Itu bagian yang hanya boleh dibaca oleh mereka yang siap, Le." Suaranya bergetar ringan, seolah ada beban berat yang tak mampu ia ungkapkan. Jaka semakin penasaran. "Aku ingin tahu, Embah, aku ingin ngerti semuanya." Sang embah menggenggam bahunya. "Nak, Primbon bukan cuma cerita tentang keberuntungan, jodoh, atau watak. Di dalamnya ada sejarah, ada pertumpahan darah, ada kisah para leluhur yang berjuang menjaga pengetahuan ini dari penjajah." Jaka tersentak. Ia tak menyangka Primbon, sesuatu yang dianggap sebagian orang sebagai tahayul, pernah menjadi sesuatu yang dipertaruhkan nyawa. Saat angin malam bertiup kencang, Mbah Rekso Purwo mulai membuka cerita yang lebih dalam. Dulu, Primbon dipakai untuk membaca tanda-tanda perang. Para leluhur melihat posisi bintang, arah angin, dan pertanda alam sebelum bergerak melawan penjajah. Kata-katanya terdengar seperti sebuah legenda yang pernah hilang dari pelajaran sejarah. Jaka menatap halaman-halaman Primbon itu dengan mata berbinar, namun juga penuh ketakutan. "Berarti, apa yang aku yakini selama ini keliru? Kupikir Primbon itu cuma buat ngitung weton jodoh." Mbah Rekso Purwo tertawa kecil. "Ilmu leluhur tidak sesederhana itu, Le." Kemudian ia mencondongkan tubuh dan berbisik, "Di balik setiap aturan dan ramalan, ada cerita pahit yang tak diajarkan lagi." Jaka merasa tengkuknya merinding. Ia tahu
apapun yang menantinya setelah ini tidak akan mudah. Sebelum menutup kitab itu, Mbah Reksopurwo berkata pelan, "Jika kau ingin melanjutkan jalan ini, kau harus siap menerima semuanya, baik mitos maupun sejarahnya." Jaka terdiam, menatap nyala lampu minyak yang bergoyang seperti sedang menari mengikuti degup jantungnya. "Aku siap, Mbah," katanya akhirnya, meski ia sendiri belum yakin kesiapannya itu benar. Mbah Reksopurwo tersenyum dengan mata yang dipenuhi rasa bangga sekaligus was-was. "Baiklah. Besok, kita mulai dari asal-usul primbon yang tidak tercatat dalam buku manapun." Saat Jaka pulang malam itu, suara jangkrik terdengar lebih nyaring, seolah alam ikut menyambut langkah barunya. Dan meski ia belum mengerti, takdirnya sudah bergerak. Primbon Jawa, dengan segala misteri dan kenyataannya, telah memanggilnya masuk ke dunia yang tak pernah ia bayangkan. Keesokan paginya, udara dusun begitu lembab, penuh embun yang menempel di dedaunan seperti butiran kaca kecil. Jaka berjalan menuju rumah Mbah Reksopurwo dengan langkah setengah ragu namun penuh rasa ingin tahu. Sesampainya di sana, Mbah sudah menunggunya sambil memegang sebuah kalender Jawa kuno yang warnanya telah menguning dimakan umur. "Le, sebelum memahami primbon, kau harus mengerti dulu cara leluhur membaca langit," katanya. Jaka mengangguk, meskipun pikirannya melayang-layang mencoba memikirkan betapa rumitnya membaca langit hanya dengan mata telanjang. Mbah Reksopurwo menunjuk ke langit timur. "Lihat warna fajar itu. Kalau agak kemerahan, berarti alam sedang memberi tanda tentang perubahan besar." Jaka menatap langit yang perlahan berubah, lalu bertanya, "Perubahan besar seperti apa, Mbah?" Sang Mbah menatapnya tajam. Bisa soal kepemimpinan, bisa soal bencana, atau bisa tentang seseorang yang akan menjalani takdir baru. Dalam hati, Jaka bergumam, "Jangan-jangan itu tentang aku." Mbah lalu membawa Jaka ke halaman belakang rumah, sebuah tempat yang dipenuhi tanaman obat dan bebatuan kecil yang tersusun rapi membentuk lingkaran. "Ini namanya lingkar pameling," jelasnya. "Dulu, para leluhur berkumpul di sini untuk membaca tanda-tanda alam malam hari." Jaka mengelus batu yang terasa dingin di bawah jarinya. "Mbah, apa benar leluhur bisa tahu kalau hujan besar akan datang hanya dengan melihat gerakan bintang?" tanya Jaka. Mbah mengangguk perlahan. "Bukan hanya bintang. Gerakan serangga, arah asap api, suara burung hantu, semuanya menyatu membentuk sebuah pola." Ia lalu memetik sehelai daun kecil dan berkata, "Primbon bukan ilmu yang tiba-tiba ada. Ini hasil ratusan tahun manusia Jawa memperhatikan alam dengan sungguh-sungguh." Jaka terdiam lama, kagum sekaligus bingung. Berarti semua itu benar-benar punya makna. Mbah Reksopurwo tersenyum tipis. "Dalam primbon, tidak ada yang kebetulan, Le." Saat matahari mulai meninggi, Mbah menyodorkan kertas lusuh berisi simbol-simbol yang tampak rumit. "Ini paukon, sistem penanggalan Jawa yang digunakan untuk menentukan hari baik dan buruk." Jaka melihat simbol-simbol itu seperti melihat huruf asing. "Mbah, bagaimana orang dulu bisa hafal semua ini?" tanyanya dengan nada hampir menyerah. Mbah tertawa pelan. "Leluhurmu tidak menghafal, mereka merasakan. Mereka hidup selaras dengan alam." Jaka terdiam. Kata-kata itu menusuknya. Ia merasa jauh dari alam, jauh dari inti kehidupannya sendiri. "Lalu apa gunanya paukon ini dalam kehidupan?" tanya Jaka. Mbah Reksopurwo menjawab, "Untuk menjaga keharmonisan. Leluhur percaya setiap hari punya energi. Ada hari yang cocok untuk memulai perjalanan, ada yang cocok untuk menanam, ada yang harus dihindari untuk pernikahan." Ia menambahkan dengan suara lembut, "Dan terkadang
Paukon juga digunakan untuk membaca nasib seseorang. Jaka merasakan napasnya tercekat. Nasibku juga, Embah? Embah tidak langsung menjawab. Ia mengambil tongkat kecil dan menggambar pola bintang di tanah. Tidak semua orang boleh membaca nasib dirinya sendiri. Ada kalanya itu malah menjadi beban, katanya hati-hati. Jaka menunduk, merasa tersindir namun juga penasaran. Tapi Embah, aku merasa seperti dipanggil untuk memahami semua ini. Embah memandangnya lama. Mungkin benar. Mungkin karena garis keturunanmu. Jaka mengangkat kepala dengan cepat. Keturunanku? Apa maksud Embah? Sang Embah menghela napas panjang. Ayahmu dan kakek buyutmu dulu pernah menjaga kitab primbon ini. Mereka bukan orang sembarangan. Jaka tersentak. Baru kali ini ia mendengar hal itu. Kenapa aku tidak pernah diberitahu? Embah menjawab lirih, karena ada masa ketika pengetahuan ini dianggap musuh. Penjajah pernah mencarinya. Mereka takut pada kekuatan yang tidak bisa mereka pahami. Jaka menelan ludah, kini semakin sadar bahwa perjalanan ini jauh lebih besar dari sekadar rasa penasaran pribadinya. Saat angin sore kembali berhembus, Embah menutup pelajaran hari itu dengan kalimat yang membuat bulu kuduk Jaka berdiri. Primbon adalah jembatan antara manusia dan alam. Jika digunakan dengan keserakahan, ia bisa membawa kehancuran. Tapi jika dipahami dengan hati, primbon menjadi cahaya penuntun. Jaka menatap lembaran Paukon yang kini terasa berbeda di tangannya, bukan lagi sebagai ramalan, tapi sebagai bagian dari warisan yang harus ia jaga. Embah, aku takut salah melangkah, katanya lirih. Embah tersenyum lembut. Takdir selalu menunggu, Le. Kau hanya perlu memilih bagaimana menjalaninya. Jaka mengangguk, meski hatinya masih berdebar kencang. Pelajaran itu membuatnya sadar, apa yang disebut orang sebagai mitos, ternyata berdiri di atas sejarah panjang yang nyaris terlupakan. Dan kini, ia berada tepat di tengah pusaran itu. Primbon bukan lagi sekadar kitab, melainkan panggilan masa lalu yang menuntut untuk dibuka kembali. Hari ketiga menjadi titik awal sesuatu yang lebih dalam bagi Jaka. Saat matahari masih condong ke timur, Jaka kembali ke rumah Embah Reksopurwo dengan langkah yang lebih mantap, seolah rasa takutnya kini berubah menjadi tekad. Embah sudah menunggunya di depan rumah, memegang secari kertas berisi tulisan tangan yang tampak lebih rapi daripada halaman-halaman primbon lainnya. Le, hari ini kita bahas weton, kata Embah. Jaka mengernyit. Weton? Bukannya itu cuma buat nentuin cocok atau enggaknya jodoh? Embah tertawa kecil sambil menggeleng. Ealah, jodoh itu cuma seupil dari makna weton. Weton itu gabungan antara hari lahir dan pasaran Jawa. Ia bukan sekadar hitungan, tetapi cermin kepribadian, kekuatan, kelemahan, hingga arah takdirmu. Jaka menelan ludah. Jadi, orang bisa tahu hidupnya cuma dari hari lahirnya. Embah menatapnya lembut. Bukan tahu, Le, tapi memahami. Ada bedanya. Kata-kata itu membuat Jaka merasa seperti sedang membuka pintu menuju dirinya sendiri. Pintu yang selama ini tidak pernah ia sadari keberadaannya. Embah kemudian duduk bersila dan mempersilakan Jaka duduk di depannya. Sebutkan hari lahirmu, kata Embah. Jaka menyebutkannya pelan, seolah takut dengan apa yang mungkin akan diungkap. Embah mulai menghitung menggunakan metode yang sudah dikuasainya selama puluhan tahun. Ia menjumlahkan neptu, mencocokkan pasaran, lalu menulis beberapa catatan. Wetonmu menunjukkan bahwa kau lahir dengan beban besar, kata Embah tanpa mengangkat kepala.
Jaka langsung terperanjat. Beban? Maksudnya apa, Embah? Embah kemudian menatap Jaka dengan tatapan yang tidak bisa ia artikan, campuran iba, hormat, dan kekhawatiran. Kau termasuk mereka yang membawa garis takdir leluhur. Orang-orang macam ini sering dipanggil untuk tugas tertentu, entah ia mau atau tidak. Jaka merasakan telapak tangannya berkeringat. Tugas apa, Embah? Embah hanya berkata pelan, penjaga pengetahuan. Kata-kata itu menggema dalam kepala Jaka, membuatnya merasa antara bangga dan takut sekaligus. Bagaimana mungkin ia, seorang pemuda biasa, bisa menjadi penjaga sesuatu yang bahkan ia baru mengenalnya beberapa hari? Namun sebelum Jaka sempat bertanya lebih jauh, Embah menyerahkan kertas berisi hasil perhitungan weton itu. Bacalah, Le, kata Embah. Tangan Jaka bergetar saat membuka lipatannya. Di sana tertulis tentang wataknya, bahwa ia memiliki kecenderungan untuk berpikir dalam, mudah gelisah jika tidak menemukan makna hidup, dan sering tertarik pada hal-hal yang lebih besar dari dirinya. Loh, kok kayak aku banget, gumam Jaka. Embah tersenyum. Primbon tidak pernah menebak-nebak. Ia hanya mencatat pola. Jaka terus membaca, matanya membesar ketika melihat bagian yang tertulis. Pemilik weton ini sering menghadapi dua jalan besar dalam hidupnya, dan salah satunya penuh risiko yang bisa mengubah nasib keluarga. Embah, ini maksudnya apa? Jalan besar apa? Embah menghela napas dalam. Itu belum waktunya kau tahu. Tapi kau harus percaya, tidak ada weton yang buruk. Semua hanya petunjuk agar kita tidak tersesat. Namun kata-kata itu justru membuat Jaka semakin bertanya-tanya apa yang sebenarnya menantinya di jalan hidup ini. Angin sore berhembus masuk ke dalam ruangan, membawa aroma tanah dan dedaunan kering. Jaka kembali menatap kertas weton itu dengan campuran rasa takut dan penasarannya yang menggebu. Embah, kalau sampai salah ambil keputusan, apa nasib itu bisa berubah? Tanyanya. Embah Reksopurwo menatap jauh keluar jendela sejenak, lalu menjawab pelan, takdir itu seperti sungai. Airnya tetap mengalir ke muara, tapi jalurnya bisa berubah tergantung batu-batu yang menghalanginya. Jaka terdiam. Kalimat itu terasa seperti kunci untuk memahami kehidupan. Berarti aku masih bisa memilih, kan? Tanya Jaka lagi. Kali ini Embah tersenyum lebih hangat. Tentu. Primbon hanya menunjukkan arah angin, bukan memaksa kapal mengikuti jalur yang sama. Jaka menghela napas lega. Namun di dalam dirinya, ada sesuatu yang mulai bangkit. Perasaan bahwa ia sedang dihadapkan pada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar belajar primbon. Seakan ada bayangan masa lalu yang perlahan menampakkan dirinya melalui simbol-simbol yang dipelajarinya. Pelajaran hari itu ditutup ketika matahari mulai condong ke barat, menyinari wajah Jaka yang masih dipenuhi rasa gelisah. Embah menepuk pundaknya pelan. Le, belajar primbon bukan untuk menakut-nakuti diri, tapi agar kau memahami dirimu, memahami dunia, dan memahami garis halus yang menghubungkan manusia dengan masa lalu. Jaka mengangguk, meski di hatinya berbagai pertanyaan masih beterbangan. Embah, kenapa aku? Kenapa harus aku yang mempelajari semua ini? Embah memandangnya lama, lalu berkata dengan suara yang nyaris seperti bisikan, karena sebelum kau lahir, leluhurmu sudah menitipkan sesuatu padamu. Kau hanya sedang menjemputnya kembali. Kata-kata itu menghantam dada Jaka seperti gelombang besar. Ia pulang dengan langkah yang berat namun penuh tekad. Dalam perjalanan pulang, ia merasa seakan bayang-bayang leluhurnya berjalan di belakangnya, mengiringinya pulang. Dan saat malam tiba, ia tahu babak baru hidupnya sudah dimulai.
Sore itu, langit dusun diselimuti warna jingga yang begitu pekat, seolah alam sedang menyiapkan sebuah pertanda besar. Jaka datang ke rumah Mbah Rekso Purwo dengan langkah yang terasa lebih berat dari biasanya. Begitu masuk, ia melihat Mbah sedang duduk di samping peti tua yang kemarin hanya sedikit dibuka. Namun kali ini, peti itu terbuka lebar, dan dari dalamnya tampak sebuah kitab yang diikat dengan benang merah menyala. Le, hari ini kau akan melihat sesuatu yang hanya boleh dibuka oleh penjaga pengetahuan, kata Mbah dengan suara yang dalam. Jaka menelan ludah. Ini, yang kemarin Mbah bilang tidak boleh sembarangan orang lihat. Mbah mengangguk. Kitab ini berisi sejarah primbon yang tidak dicatat dalam buku manapun. Bukan sekadar ramalan, tapi kisah bagaimana leluhur mempertahankan ilmu ini dari tangan-tangan yang ingin menghancurkannya. Jaka merasakan detak jantungnya meningkat drastis. Ia bertanya dengan suara pelan, "Kenapa sampai harus dijaga sedemikian rupa?" Mbah memandangnya dengan sorot mata yang tegang. Karena pernah ada masa ketika primbon hampir musnah. Mbah membuka ikatan benang merah itu secara perlahan, seperti seseorang yang membuka pintu menuju masa lampau. Pada masa penjajahan, para serdadu Belanda menyadari bahwa masyarakat Jawa sering mengambil keputusan berdasarkan perhitungan primbon. Mereka melihatnya sebagai ancaman, kata Mbah. Halaman pertama memperlihatkan tulisan tangan yang jauh lebih tua, goresannya kasar namun penuh wibawa. Para penjajah takut karena primbon digunakan untuk menentukan waktu serangan, mengatur strategi gerilya, dan memprediksi pergerakan pasukan lawan. Lanjutnya, Jaka terperangah. Berarti, primbon itu pernah digunakan sebagai senjata perang? Mbah mengangguk pelan. Bukan senjata, Le, tapi kompas. Kompas spiritual. Jaka menyentuh halaman itu dengan jari yang gemetar. Ia bisa merasakan aura berbeda, seolah tulisan itu menyimpan napas para leluhur yang bertahan hidup demi menjaga identitas bangsa. Jadi benar, bukan sekadar mitos, gumam Jaka. Suara yang keluar dari mulutnya lebih mirip bisikan ketakutan bercampur kekaguman. Halaman berikutnya menunjukkan gambar bintang, pola angin, dan catatan-catatan kecil tentang gerhana. Dulu, ketika gerhana terjadi, para pemimpin Jawa membaca tanda-tandanya melalui primbon, kata Mbah. Bagi penjajah, ini dianggap tahayul. Tapi bagi leluhurmu, ini adalah sistem navigasi alam. Jaka mengerutkan dahi. Berarti semua fenomena alam itu pentingnya, Mbah? Mbah mengangguk mantap. Sangat penting. Dulu, para pemimpin tidak pernah memutuskan apapun sebelum melihat tanda langit. Itulah sebabnya primbon dianggap mengikat kekuatan rakyat. Jaka termenung lama, lalu bertanya, kenapa sekarang orang malah menganggapnya cuma mitos? Mbah menatapnya dengan senyum pahit. Karena masa telah berubah, dan ilmu yang tak lagi difahami cenderung dianggap tak masuk akal. Jaka menunduk, meresapi kalimat itu. Ia merasa seolah sedang menyaksikan warisan besar yang selama ini dikaburkan oleh zaman. Kemudian, Mbah membuka halaman yang tampak lebih tua dan lebih rapuh dari yang lain. Le, di sini tertulis tentang peristiwa ketika serdadu Belanda mencoba membakar seluruh kitab primbon di pesisir utara Jawa. Jaka terkejut. Dibakar? Kenapa? Mbah menjawab pelan, karena mereka ingin memutus pengetahuan lokal. Mereka berpikir, tanpa primbon, orang Jawa akan kehilangan arah. Jaka menggigit bibirnya. Terus siapa yang menyelamatkan kitab ini? Mbah memejamkan mata sebentar sebelum berkata, kakek buyutmu dan beberapa leluhur lainnya. Mereka menyelundupkan kitab ini ke gunung, menjaganya bergantian di tengah hutan.
Jaka merasakan tenggorokannya mengering. Jadi selama ini, keluargaku bersembunyi dari penjajah demi menyelamatkan Primbon? Suaranya bergetar. Embah mengangguk. Betul. Dan garis itu kini sampai kepadamu. Jaka merasakan sesuatu menyeretnya dari dalam, semacam panggilan yang lebih kuat dari ketakutan. Setelah semua halaman itu dibahas, Embah menutup kitab dan berkata dengan suara yang penuh makna, "Le, Primbon bukan hanya milik orang pintar atau orang sakti. Ia adalah milik semua yang ingin memahami dunia dengan hati." Jaka menatap kitab itu lama, seolah sedang berbicara dengan masa lalu yang tersembunyi dalam lembarannya. "Embah, apa aku sanggup menjaga semua ini?" tanya Jaka lirih. Embah tersenyum, tapi kali ini ada sedikit air yang menggenang di sudut matanya. "Leluhurmu tidak memilih orang kuat, Le. Mereka memilih orang yang hatinya bersih." Kata-kata itu menusuk hati Jaka seperti cahaya yang masuk ke ruang gelap. Ia merasa beban besar sekaligus kehormatan yang tak ternilai. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari perjalanan ini tidak hanya membahas Primbon, tetapi tentang siapa dirinya sesungguhnya. Ia berdiri, membungkuk hormat pada Embah, dan berjanji dalam hati, apapun yang terjadi, ia akan menjaga ilmu ini, seperti para leluhur menjaganya dulu. Malam itu, setelah semua pelajaran dari Embah Reksopurwo yang terasa seperti mengguncang seluruh hidupnya, Jaka duduk sendirian di tepi sungai kecil yang mengalir melintasi dusun. Bulan menggantung bulat di langit, memantulkan cahaya ke permukaan air yang tenang. Angin malam membawa suara gemerisik dedaunan yang terdengar seperti bisikan. Dalam keheningan itu, Jaka bertanya pelan, "Apakah aku benar-benar sanggup memikul ini semua?" Suaranya hilang ditelan angin. Ia teringat ucapan Embah, "Takdir menunggu, Le." Kalimat itu terus menggema. Jaka merapatkan tangannya ke dada, mencoba meredakan kegundahan yang membuatnya sulit bernapas. Tiba-tiba terdengar langkah kaki mendekat. Embah Reksopurwo muncul membawa lampu minyak kecil. "Le, kau kenapa duduk sendirian?" tanya Embah lembut. Jaka menatapnya dengan mata yang memerah. "Aku takut, Embah. Kalau aku salah melangkah, semua bisa rusak." Embah duduk di sampingnya. "Yang takut itu bukan lemah, tapi tanda hatimu hidup," kata Embah. Kalimat itu membuat Jaka menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Setelah beberapa saat dalam keheningan, Embah mulai bercerita tentang sesuatu yang belum pernah ia sebutkan sebelumnya. "Le, Primbon itu memang sering disebut mitos. Tapi lihat sekelilingmu. Alam, angin, langit, ritme kehidupan, apa semua itu mitos?" Jaka menggeleng pelan. "Tidak, Embah." Embah tersenyum. "Leluhur kita menggunakan bahasa simbol untuk mencatat cara mereka memahami dunia. Itulah Primbon. Yang penting bukan seberapa tepat ramalannya, tapi seberapa dalam ia mengingatkan kita tentang keseimbangan." Jaka mendengarkan dengan seksama, dada yang sebelumnya terasa berat mulai terasa lebih lapang. "Jadi sebenarnya, yang salah itu cara kita memandang Primbon?" tanyanya. Embah mengangguk. "Betul. Orang modern sering menganggapnya tahayul karena mereka lupa bahwa Primbon lahir dari observasi, bukan percaya buta. Orang terlalu fokus pada ramalannya, bukan pada pesannya." Jaka terdiam lama, lalu berkata lirih, "Kalau begitu, aku ingin memahaminya, Embah. Bukan sekadar belajar, tapi benar-benar mengerti." Embah tersenyum penuh kebanggaan. Embah kemudian memberikan sebuah benda kecil yang dibungkus kain. "Le, ini amanah terakhir dariku." Jaka membuka kain itu perlahan.
Di dalamnya ada sebuah kalung tua dengan liontin dari kayu yang diukir dengan simbol sederhana namun terasa hangat saat disentuh. "Ini milik kakek buyutmu," kata Embah. Ia mengenakannya saat berjuang menyelamatkan Primbon dari penjajah. Dan sekarang, tiba saatnya kalung itu kembali ke keturunan yang harus meneruskan perjalanannya. Jaka menatapnya dengan mata bergetar. "Embah, aku tidak pantas menerima ini." Embah menggeleng tegas. "Justru karena kau merasa tidak pantas, itulah tanda bahwa kau pantas, Le." Jaka menunduk, air mata mengalir tanpa ia mampu menahannya. Embah menepuk bahunya. "Kalung itu bukan jimat, bukan pula benda sakti. Ia hanya pengingat bahwa kau membawa harapan leluhur, bukan beban." Jaka menggenggam kalung itu erat, merasakan kehangatan yang merayap ke dadanya, seperti tangan para leluhurnya sedang menyentuhnya dari dunia lain. Setelah menerima kalung itu, Jaka merasa seakan ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. "Embah, apa setelah ini aku harus mempelajari semua isi kitab Primbon itu?" tanya Jaka, suaranya kini lebih mantap. Embah tersenyum. "Tidak perlu terburu-buru. Primbon bukan untuk dihafal, ia untuk dijalani." Jaka mengernyit. "Dijalani?" Embah mengangguk. "Primbon mengajarkan keseimbangan, keselarasan, dan cara membaca tanda alam. Kau belajar perlahan, seiring waktu, sambil memahami hidupmu sendiri. Yang penting adalah hatimu tetap terbuka." Jaka menghela napas lega. Beban yang awalnya terasa menekan kian berkurang, digantikan oleh rasa syukur yang hangat. "Terima kasih, Embah, sudah mempercayai aku," katanya lirih. Embah mengangguk, lalu berkata, "Sebenarnya bukan aku yang memilihmu, Le. Leluhurmulah yang memilih. Aku hanya meneruskan amanah." Malam itu berakhir dengan langkah Jaka kembali ke rumah, namun kali ini langkahnya berbeda, lebih mantap, lebih sadar, lebih penuh tujuan. Ia menatap kalung yang tergantung di lehernya, lalu melihat langit yang luas dan penuh bintang. "Kalau ini memang jalanku, aku akan menjalaninya," bisiknya. Di kejauhan, suara burung malam terdengar seperti restu dari alam. Dan pada saat itu juga, Jaka menyadari sebuah kebenaran besar, bahwa Primbon, dengan segala mitos dan sejarahnya, bukan sekadar kitab atau ramalan. Ia adalah warisan, jati diri, dan pengingat bahwa manusia tidak pernah berjalan sendirian. Ada leluhur yang mengiringi, ada alam yang memberi tanda, dan ada takdir yang menunggu untuk dijalani dengan hati yang tulus. Dengan tekad baru yang menyala, Jaka melangkah menuju masa depan, masa di mana ia bukan lagi sekadar pemuda biasa, melainkan penjaga pengetahuan, penerus kisah yang telah dijaga berabad-abad lamanya. Sampai di sini perjalanan kita menelusuri mitos dan sejarah Primbon Jawa yang syarat makna, penuh simbol, dan menyisakan jejak kebijaksanaan leluhur yang tak lekang dimakan zaman. Semoga cerita panjang ini bukan hanya menambah wawasan, tetapi juga membuka pintu hati kita untuk lebih menghargai warisan budaya yang selama ini mungkin hanya kita dengar sekilas. Dalam setiap halaman Primbon, tersimpan pesan bahwa hidup bukan sekadar tentang apa yang tampak, tapi juga tentang apa yang dirasakan, dipahami, dan direnungkan. Bahwa manusia bukan hanya tubuh, tapi juga jiwa dan ikatan yang tak terlihat dengan alam semesta. Dan kita, generasi hari ini, adalah penjaga terakhir dari pengetahuan itu. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Kalau kamu merasa cerita ini menyentuh, membuka pikiran, atau memberi pengalaman baru, jangan lupa untuk tangan menunjuk kanan klik tombol like, tangan menunjuk kanan subscribe channel ini, tangan menunjuk kanan nyalakan lonceng notifikasi, biar nggak ketinggalan kisah-kisah lain yang tak kalah seru,
misterius, dan menguras perasaan. Dan seperti biasa, tulis di kolom komentar. Bagian mana dari Primbon Jawa yang paling bikin kamu merinding? Atau mungkin pernah kamu alami sendiri? Siapa tahu pengalamanmu bisa jadi bahan cerita di video selanjutnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetaplah jadi penjelajah kisah, pencari makna, dan penjaga sejarah. Sampai bertemu lagi. Salam budaya.